Sebagian orang terdahulu berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, lalu aku melihat dampak buruknya pada pelaku, pada perilaku istri dan hewan tungganganku. Kelima, urusan-urusannya berubah menjadi sulit, sehingga tidaklah dia melakukan suatu urusan melainkan dia menemukan pintunya tertutup di depan matanya, atau sulit baginya untuk melewatinya. Inilah gambaran suatu urusan yang sangat sulit yang akan kita lakukan disebabkan karena maksiat tersebut. Hal ini sebagaimana bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia menjadikan urusannya mudah. Artinya Allah memudahkan segala urusan yang kita lakukan. Dan barang siapa mencampakkan takwa, maka Allah menjadikan urusannya sulit. Sungguh ajaib, sebagaimana seorang hamba bisa menemukan pintu-pintu kebaikan, namun kemaslahatan tertutup baginya, dan jalan-jalannya sangat sulit dilaluinya. Sementara dia tidak mengetahui dari mana kesulitan itu datang. Dia tidak mengetahui apa penyebabnya. Yang keenam, kegelapan yang dirasakan pelaku di dalam hati secara aktif. Seorang merasakan sebagaimana dia merasakan gelapnya malam, yang gelap gulita tanpa penerangan. Kegelapan kemaksiatan bagi hatinya menjadi seperti kegelapan indrawi, pemandangan bagi penglihatannya, karena ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Semakin kuat kegelapan, semakin bertambah kebingungannya, hingga dia terjatuh di dalam kesesatan, ketidakpastian dan hal-hal yang membinasakan, sementara dia tidak menyadarinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan itu mempunyai sinar di wajah, cahaya di dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada jasmani, kecintaan dalam hati. Sesungguhnya keburukan itu memiliki noda hitam di wajah, kegelapan di hati, kelemahan pada tubuh, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian di makhluk, kebencian di hati makhluk. Yang ketujuh, bahwa kemaksiatan itu melemahkan hati dan badan. Adapun melemahkan hati, maka perkaranya telah jelas, bahkan ia terus melemahkannya hingga melenyapkan kehidupannya secara total. Sedangkan melemahkan badan, maka karena kekuatan seseorang mukmin itu ada di dalam hatinya, semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Sedangkan orang fajir sekalipun dia berbadan kuat, dia adalah orang yang paling lemah saat dibutuhkan. Kekuatannya mengkhianatinya pada saat dia sangat membutuhkannya. Perhatikanlah kekuatan dan badan orang-orang Persia dan Romawi, sebagaimana kekuatan itu mengkhianati mereka pada saat mereka sangat membutuhkannya. Orang-orang beriman pun mengalahkan mereka dengan kekuatan badan dan hati mereka. 8. Tertutupnya pintu ketaatan. Seandainya tidak ada hukuman untuk orang atau dosa-dosa kecuali ditutup ketaatannya, niscaya itu menjadi pengganti hukumannya dan memutuskan jalan ketaatan yang lain. Sehingga jalan ketaatan ketika tertutup atasnya dengan sebab dosa tersebut. Selanjutnya ketaatan keempat, dan begitu seterusnya. Lalu dengan sebab dosa tersebut terputuslah darinya ketaatan-ketaatan yang banyak, di mana
setiap ketaatan itu lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini seperti seorang laki-laki yang menyantap sebuah makanan yang membuatnya sakit berkepanjangan, yang mencegahnya untuk menyantap berbagai ragam makanan yang dirasa sangat enak dan lezat daripadanya. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan.